yang tidur itu? Coba tolong dibangunkan dulu teman-teman. Sudah bangun? Alhamdulillah kalau sudah bangun. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Udah sarapan belum? Belum, Pak. Sudah, Oke, ada yang Pak. sudah, ada juga yang belum. Nah, baik yang sudah ataupun yang belum, kalian harus fokus dan semangat karena kesungguhan kalian, kegigihan kalian, juga kerja keras kalian pada saat ini akan membawa kalian kepada kesuksesan kelak. Insya Allah, amin. Baik anak-anakku yang Bapak banggakan, seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak memang instruksikan kepada kalian untuk mempersiapkan diri kalian terlebih dahulu, mulai dari merapikan pakaian, kemudian meluruskan kursi dan juga meja. Nah, bagus. Terus kemudian jika terdapat sampah di kolong, itu bisa langsung dibuang ke tempat sampah. Gimana, sudah atau belum? Baik, alhamdulillah sudah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan juga kemudahan serta diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Berdoa dimulai. Baik, Bapak akan absen terlebih dahulu ya. Kalian harus fokus mendengarkan dan juga silahkan acungkan tangan dan ucapkan hadir atau hadirat. Ahmad Bustomi, Hadir. Budi Santoso, Hadir. Kamila Urfianur, Hadir, Pak. Dede Sulaiman, Hadir, Pak. Oke, hadir. Evalia Rosa, Sakit. suratnya ada nggak? Ada, Pak. Baik, silakan ditaruh di meja Bapak. Terus kemudian Muhammad Farhan. Hadir, Pak. Baik, berarti yang tidak hadir itu Evalia Rosa karena sakit. Mari sama-sama kita doakan semoga diberikan kesehatan dan juga kesembuhan agar bisa mengikuti pelajaran seperti kalian ini. Amin. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, di pagi yang cerah ini kita akan melanjutkan materi yang sudah dibahas di minggu lalu, yaitu bab tentang makanan yang halal dan baik. Nah, di minggu lalu Bapak sudah menerangkan tentang makanan yang halal, kemudian ada dalil, beserta kriteria makanan yang halal itu seperti apa. Di minggu kali ini Bapak akan menerangkan tentang makanan yang baik, kemudian ada kriterianya, dalil dan juga hikmah dari makanan yang baik itu seperti apa. Namun sebelum Bapak lanjut, Bapak akan bertanya dulu kepada kalian untuk menguji dan juga mengetes kemampuan kalian dalam memahami materi yang sudah Bapak ajarkan di minggu lalu. Coba Bapak tunjuk Ahmad, menurut kamu pengertian dari makanan yang halal itu seperti apa? Makanan yang boleh dikonsumsi sesuai syariat ajaran Islam. Bagus, jawaban dari Ahmad bagus. Sekarang Bapak tunjuk Dede. Dek, udah bangun? Sudah, Pak. Udah. Nah, menurut kamu kriteria makanan yang halal itu ada berapa sih? Coba sebutkan. Pertama, Halal zatnya, ya betul. Terus kedua, halal cara memperolehnya, ya. Ketiga, selanjutnya terakhir. halal cara mengolahnya, Pak. Nah, betul. Alhamdulillah jawaban dari Ahmad dan juga Dede itu sudah sangat baik. Nah, bisa kita lanjut kepada materi yang akan Bapak bahas hari ini. Namun sebelum itu, Bapak harap kalian lihat di PPT berikut. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, sebenarnya tujuan kalian mempelajari bab ini apa sih? Ya kan? Nah, jadi seperti yang sudah Bapak sampaikan di minggu lalu, tujuan dari pembelajaran ini adalah Bapak harap kalian nantinya mampu memahami. Pertama ada pengertian,
kemudian kriteria, dalil, dan juga hikmah dari makanan yang halal dan baik. Kemudian kalian juga mampu mengklasifikasikan, membedakan kira-kira jenis makanan apa yang halal atau haram untuk dikonsumsi. Nah, kurang lebih seperti itu tujuan pembelajaran kita tentang bab materi makanan yang halal dan baik. Anak-anak bisa lihat di sini ada gambar, ya. Gambar, coba ada yang bisa menebak gambar apa ini? Nah, biasanya anak laki-laki yang bisa menebak ini gambar apa, karena gambar ini adalah salah satu gambar yang sangat viral di media sosial. Kemudian coba Ahmad, menurut kamu gambar ini menjelaskan kejadian apa? Ronaldo memindahkan 2 botol Coca-Cola, Pak. Nah, betul sekali Ahmad. Jadi untuk yang belum tahu, bisa dilihat ini adalah gambar seorang pesepak bola yang terkenal yang bernama Cristiano Ronaldo. Betul sekali yang dikatakan oleh Ahmad adalah Cristiano Ronaldo ini menggeser 2 buah Coca-Cola, kemudian mengangkat minuman air mineral. Nah, mungkin dari kalian itu bertanya-tanya, apa sih hubungan dari gambar dan juga materi yang akan Bapak sampaikan? Tentu nanti ada hubungannya. Maka dari itu, kalian harus mendengarkan materi yang akan Bapak sampaikan nanti. Karena nanti di tengah-tengah pembelajaran, Bapak akan tanya kepada kalian terkait analisis hubungan gambar dan juga materi yang Bapak sampaikan. Oke, slide selanjutnya. Di sini ada slide tentang pengertian makanan yang baik. Nah, makanan yang baik atau makanan yang thayyiban adalah makanan yang sehat, kemudian bersih, suci, berkhasiat, sehingga tidak memberikan dampak buruk terhadap kesehatan jasmani, kesehatan rohani, ataupun kesehatan intelektual. Nah, kemudian jenis-jenis atau kriteria makanan yang baik itu seperti apa sih? Tentu banyak sekali, terutama di Indonesia ini ya. Kita bisa lihat ada sayuran. Sayuran di situ ada wortel, ada bayam. Wortel itu untuk kesehatan mata. Nah, ada juga buah-buahan, misalnya buah anggur, buah apel, kemudian jenis lain sebagainya. Bahkan air mineral pun mempunyai khasiat atau mempunyai manfaat yang baik untuk tubuh manusia. Salah satunya itu untuk pencernaan. Nah, anak-anakku yang Bapak banggakan, dari penjelasan Bapak tadi, coba sekarang beri analisis atau pendapat kalian, kira-kira hubungan antara gambar dan juga penjelasan yang sudah Bapak jelaskan itu apa sih kira-kira? Coba, ada yang ingin menjawab? Masa nggak ada? Kalau nggak ada Bapak tunjuk ya. Oke, Ahmad deh. Ahmad, menurut kamu hubungan dari gambar dan juga penjelasan yang sudah Bapak jelaskan itu apa? Dia mengajarkan kita untuk mengkonsumsi sesuatu yang bermanfaat untuk tubuh, Pak. Oke, bagus. Jawaban dari Ahmad itu sudah cukup bagus. Jadi kurang lebih itulah kaitan atau relevansi dari gambar dan juga penjelasan yang Bapak sampaikan. Kita sebagai manusia itu tidak hanya diharuskan mengkonsumsi makanan yang halal, melainkan juga baik. Jadi apa yang kita cerna, apa yang kita konsumsi itu mempengaruhi segala aktivitas kita. Baik, mungkin dari kalian bertanya-tanya maksud dari gambar tersebut ketika Cristiano Ronaldo menggeser Coca-Cola. Padahal mungkin kalian telah mengetahui bahwa Coca-Cola itu adalah produk minuman yang dihalalkan di Indonesia karena ada logo halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Nah, sebetulnya anak-anakku, Coca-Cola itu memang dihalalkan karena tidak terdapat bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Namun, jika kita kaji secara secara komponen dari produk tersebut itu mengandung bahan-bahan yang membahayakan untuk tubuh. Nah, kita bisa ambil contoh di produk Coca-Cola tersebut. Satu botol itu mengandung 10 tambahan gula. Nah, sedangkan menurut WHO, Badan Organisasi Kesehatan Dunia itu mengatakan bahwa manusia itu sehari
itu maksimal hanya boleh mengkonsumsi sekitar 6 sendok teh gula. Nah, oleh karena itu sudah melebihi kapasitas dari persyaratan atau kesehatan yang diajukan oleh WHO. Nah, maka dari itu Coca-Cola itu bukannya diharamkan. Coca-Cola itu halal, namun sebaiknya itu tidak dikonsumsi. Atau kalau memang kalian menyukainya, dikurang-kurangi atau bisa diimbangi dengan bahan makanan yang lain yang lebih bermanfaat atau bergizi untuk tubuh kita. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, selanjutnya di sini ada dalil. Nah, coba deh Dede, silakan bacakan dalil beserta ayatnya, kemudian yang lain menyimak bacaan Dede. Kemudian jika terdapat kesalahan, silakan kita koreksi sama-sama. Silakan Dede, dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh, syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Baik, alhamdulillah Dede telah membacakan dalil beserta artinya. Alhamdulillah bacaan Dede itu fasih dan makharijul hurufnya itu bagus. Nah, jadi anak-anakku tadi sudah dibacakan oleh Dede. Di situ jelas ya artinya bahwa kita itu harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, selanjutnya kita langsung kepada hikmah dari mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Yang pertama, bisa lihat di sini, hikmahnya adalah menghindari dari segala penyakit. Itu jelas ya, karena apapun yang kita konsumsi itu akan mempengaruhi tubuh kita. Maka dari itu kita harus mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Nah, selanjutnya di sini ada menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani ataupun kesehatan rohani. Nah, yang hikmah yang ketiga itu ada diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Nah, dan yang terakhir adalah kita memperoleh pahala karena itu merupakan anjuran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku kurang lebih seperti itu penjelasan dari Bapak. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Coba, ada yang ingin bertanya atau tidak? Tidak, Pak. Tidak ada? Sudah paham berarti ya? Baik, jika tidak ada, langsung saja Bapak akan memberikan tugas kelompok. Semuanya perhatikan slide di PPT. Tugasnya itu cukup mudah. Di sini tersedia gambar A dan juga gambar B. Gambar A adalah jenis sayuran atau buah-buahan yang secara bentuk fisik itu bagus karena petani itu menggunakan pestisida dalam memproduksinya sehingga hama seperti ulat, cacing dan lain sebagainya itu tidak ada. Nah, sedangkan gambar B adalah gambar sayuran atau buah-buahan yang biasanya terdapat di pasar. Nah, itu bisa kalian lihat di situ sayurannya sedikit layu, kemudian
bahkan ada yang biasanya ada ular. Nah, tugas kalian itu cukup mudah. Kalian berikan tanggapan dari kedua gambar tersebut masing-masing, satu tanggapannya apa, kemudian kalian berikan jawaban kira-kira jenis sayuran atau buah-buahan mana yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Apakah gambar A atau gambar B? Kemudian kalian berikan alasannya. Mengerti? Pak. Alhamdulillah kalau mengerti. Baik, berarti itu saja tugas kelompoknya. Nah, setelah itu kalian tulis, kalian rangkum, kemudian bisa kalian presentasikan di depan kelas nanti. Oke. Menurut kami, gambar A itu lebih mempunyai dampak yang lebih buruk jika dibandingkan dengan gambar B, karena gambar A itu mempunyai kandungan pestisida di dalamnya yang tentunya itu sangat berbahaya untuk tubuh manusia. Memang secara fisik dan secara kesegaran, gambar A itu terlihat lebih bagus, namun gambar B itu bisa dikatakan lebih sehat, itu menurut kelompok kami. Namun jika keduanya itu diolah atau dibersihkan dengan cara yang baik, tentu itu bisa dikonsumsi atau aman untuk tubuh manusia. Beri tepuk tangan semuanya untuk kelompok 1 sampai 5. Nah, anak-anakku, kurang lebih itulah hasil presentasi dari kalian. Bapak rasa jawabannya sudah bagus, kemudian argumen yang kalian keluarkan juga sudah cukup bagus. Mungkin Bapak akan sedikit menambahkan tadi benar yang dikatakan oleh kelompok 1, yaitu kelompok Ahmad. Bapak ingin menambahkan bahwa pestisida itu adalah salah satu zat memang bagus untuk mengusir hama seperti ulat. Namun apabila itu dikonsumsi dan langsung masuk kepada tubuh kita, itu sangat berbahaya, baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Nah, kurang lebih seperti itu tambahan dari Bapak. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ada? Baik, jika tidak ada. Baik, anak-anakku yang Bapak banggakan, kurang lebih itu saja materi yang dapat Bapak jelaskan pada hari ini. Terkait pemberian tugas, Bapak rasa kalian sudah tidak perlu lagi diberikan tugas oleh Bapak, karena Bapak lihat kalian itu memahami dan mengerti materi yang sudah Bapak ajarkan. Nah, karena waktu telah menunjukkan, jamnya mati ya? Nah, di sini menunjukkan pukul 9:25, artinya kalian sebentar lagi akan memasuki waktu istirahat dan juga Bapak akan segera istirahat. Maka mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak akan memberikan kesimpulan akhir terkait materi yang Bapak ajarkan. Nah, jadi kesimpulan akhirnya adalah dengan kita mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, itu akan mempengaruhi segala aktivitas kita, baik itu aktivitas jasmani ataupun rohani. Selain itu, kita juga telah mengikuti aturan atau anjuran yang tertulis di dalam Al-Quran yang tadi sudah dibacakan oleh Saudara Dede. Nah, kurang lebih itulah kesimpulan akhir dari Bapak. Nah, sejauh ini ada yang ingin tanyakan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada, langsung saja Bapak tutup. Mari sama-sama kita tutup dengan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.